Selamat malam penonton dan pemirsa. Sebelum kita memulai acara, saya mewakili Midnight Live dan keluarga besar Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas kepergian artis dan seniman senior Indonesia Titiek Puspa. Semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Baik, Aumania. Inilah episode ke-15 Midnight Live. Baik penonton dan juga pemirsa, kita langsung ke informasi yang pertama ya. Oke. Libur Lebaran sudah lewat, jalanan mulai padat. Tapi ada yang belum balik. Siapa dia? Dia siapa? Dialah ASN. Bukan cuma fisik, tapi juga niat kerjanya masih mudik. Mungkin salah mengartikan WFA ya. WFA kan work from anywhere. Dipikirnya malah work from anytime. Di hari pertama kerja kantor pemerintahan kosong, absensi ASN masih bolong-bolong. Mirip janji kekasih di perantauan, bilangnya tunggu aku ya sayang. Pas udah sukses ngilang. Yang datang malah mas-mas kurir bawa undangan perkawinan. UIA, UIU, EO. Di lingkungan Kementerian Sosial, Mensos Gus Ipul sampai bacain satu-satu absensi ASN. Udah kayak dosen manggil mahasiswa semester 17 ya. Lebih sering me time daripada ikut kelas. Come on. Giliran ospek berlaga paling keras. Absen dulu ya, nomor 10 kosong, nomor 7 katanya masih ketiduran di bahu jalan, nomor 2 nggak jelas, tanggung jawabnya hilang. Bisa aja saya. Yang begini bikin rakyat nanya, ASN itu spesies apa sih? Seharusnya ASN itu kan aparatur sipil negara yang kerja melayani warga. Mungkin sekarang udah berevolusi jadi aparatur suka nyantai. Yang kerja untuk melayani keluarga tapi memperlambat urusan warga. Liburnya nambah, kerjanya suka-suka. Cuti resmi udah dikasih, malah nambah lagi. Mungkin ASN pakai kalender sendiri ya, Januari cuti lebaran, habis itu rebahan. Belum tahu masuknya kapan. Wali kota menteri semua geram dan katanya bakal kasih sanksi keras buat ASN yang bolos usai libur lebaran. Mulai dari dipanggil atasan, di stop gaji bulanan, sampai potong tunjangan. Kalau penonton jam segini masih standby ya. Udah standby, lemburannya bye-bye. Tapi kan udah jadi open secret, rahasia umum. Kalau sanksi ASN itu mirip ngadepin ayang beb lagi sensi. Si Ae galak sekarang, besok udah baik kan? Lusa galak lagi. Bisa aja saya. Kelakuan ASN memang di luar nurul. Sebelumnya saat musim mudik lebaran, mobil dinas buat mudik, plat merah yang tujuannya buat pelayanan, malah menuju kampung halaman. Alasannya kasihan banyak ASN gak punya kendaraan. Dipikir rakyat semua punya kendaraan. Boro-boro THR-an. Mau mudik aja malu sama tabungan. Akibatnya gubernurnya ngomel, KPK minta sanksi tegas, tapi kayaknya ASN kita udah masuk fase kebal malu. Ditegur KPK biasa, disorot media no problem. Yang penting bisa upload story pakai caption back to nature and happy family. Pakai filter Ghibli. Ingat, ASN itu digaji dari keringat rakyat. Kalau bisa jadi teladan, rakyat angkat topi dan tepuk tangan pastinya ya. Tapi kalau cuma bisa ngilang dan kerjanya lebih sering ngopi daripada melayani, jangan harap dihormati. Bukan kita nggak cinta ASN, tapi kalau cinta tanpa bukti nyata, itu namanya cinta buta. Hidup sudah keras kawan, jangan ditambah ASN yang suka malas-malesan. Jadi buat ASN yang masih rebahan habis libur lebaran, cepat bangun dan sadarkan diri kalian, ASN cuma pelayan rakyat yang majikan. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya ya.
Dari ASN kita naikin levelnya ke pejabat ya. Oh iya. Di negara yang katanya kaya sumber daya, yang melimpah justru sumber gaya. Di saat rakyat kerja dari pagi, ketemu pagi, pejabat kerjanya ngetes kursi, empuk mana ya, kursi menteri apa kursi jet pribadi? Baru-baru ini Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM enak sekali duit melimpah. Pergi bareng keluarga ke Solo. Iya, ke Solo doang tapi naik jet pribadi. Beda kelas bos, kalau rakyat ke Solo nungguin tiket promo. Promonya habis diborong calo. Mentok-mentok naik mobil atau motor yang harus sering cek tekanan ban. Kalau Pak Menteri naiknya jet sering cek tekanan moral. Yang stres rakyat, yang healing pejabat. Come on, siklus macam apa ini? Pertanyaannya kenapa ke Solo? Apakah Pak Bahlil asli Solo? Mungkin cuma liburan atau sowan ke keluarga istri di Sragen. Atau jangan-jangan laporan ke bos besar. Gaya hidup mewah pejabat nggak berhenti di Pak Bahlil. Ada juga pejabat daerah yang belum selesai dengan dirinya. Bahkan ada yang flexing makan steak berlapis emas. Nggak cuma kenyang, mengkilap tuh lambung. Kalah Mas Antam. Pejabatnya makan steak dilapisi emas. Padahal warganya makan nasi lauk gorengan dibungkus koran bekas. Kenyang enggak, hatinya panas. Mana ada berita korupsi lagi di korannya? Bisa aja saya. Saya aja bisa. Sementara itu di semesta rakyat yang kerja di PHK, yang dagang sepi pembeli, yang narik ojol lebih sering pesen kopi dibanding dapat notifikasi. Ekonomi lagi susah, rakyat kerja keras, pejabat mikir keras, mikirin caption liburan pakai jet pribadi, dibalut narasi, kami dekat dengan rakyat. Hello. Dekat dari mana rakyat kerja sampai rebahan di jalan, pejabat gayanya ketinggian sampai lupa daratan. Ya mirip-mirip tulisan di belakang truk, kerja sedikit yang penting gaya selangit. Rakyat sulit lanjut pamer outfit. Ats nggak nih outfitnya? Rakyat tuh nggak butuh naik jet. Rakyat cuma butuh harga barang nggak meroket. Rakyat juga nggak butuh daging dilapisi logam mulia. Yang dibutuhin itu jaminan pas tanggal tua nggak ngutang tetangga. Jabatan itu memang nyaman, tapi jangan cuma dipakai buat pencitraan doang. Kalau rakyat rela ngurangin makan demi listrik bisa nyala, masa pejabat nggak bisa ngurangin gaya biar empatinya menyala? Bisa aja saya. Kita lanjut ke berita yang berikutnya. Dari menyorot ASN yang masih pakai jam karet dan gaya hidup pejabat makan emas dan naik pesawat jet, kita ke urusan yang jadi keprihatinan bangsa. Mau bapak-bapak baby boomer sampai Gen Z. Apalagi kalau bukan korupsi. Yang udah kayak stripping sinetron, gak kelar-kelar ini kayaknya korupsi. Di saat negara lain kejar koruptor sampai ke liang kubur, di sini dikasih remisi. Diusulkan ada amnesti dan abolisi. Ditambah ruang tahanan VIP, kasur empuk, ada AC biar adem kayak di Antartika. Belum lagi jaminan keamanan keuangan keluarga. Tolong jangan ganggu anak dan istrinya ya. Banyak tokoh agama mengingatkan bahwa korupsi itu dosa besar. Tapi di negeri ini biasa-biasa aja tuh, ya. Dosa koruptor kalah sama dosa lupa kasih like ke story temen. Mana negornya di DM lagi? Orang gila mana yang habis ngomel di DM lanjut ke WA? Korupsi bisa dinego, hasil korupsi bisa diwariskan.
Tapi rasa keadilan rakyat masih digantungkan. Kayak RUU perampasan aset. Katanya hukum harus adil. Kecuali keluarga koruptor jangan ikut dimiskinkan. Saat beraksi gasak duit negara nggak mikirin rakyat miskin. Kenapa keluarganya harus dijamin? Apa kabar nasib petani, buruh, pekerja, penonton? Beserta anak-anak dan istri yang dirampas haknya. Mereka nggak minta dimiskinkan tapi negara udah keburu kasih surprise paket hidup susah. Yang nyolong satu orang, yang nikmatin satu keluarga. Yang rugi se-Indonesia Raya. Ini bukan keluarga cemara ya. Tapi keluarga cemana ini. Tapi masih aja pemerintah bilang mereka nggak tahu apa-apa. Head sleep, please deh. Nggak tahu apa-apa tapi bisa beli apartemen mewah. Nggak tahu apa-apa tapi kuliah anak di Eropa. Ditambah flexing OOTD mewah yang seharga KP rumah. Tapi giliran utang negara triliunan, rakyat semua disuruh patungan. KPK bilang ide pemiskinan keluarga koruptor perlu diskusi mendalam. Sepakat. Harus diskusi mendalam, tapi jangan kelamaan, tenggelam. Kelelep. Diskusi nggak kelar-kelar sampai koruptornya udah bebas dan buka bisnis laundry, money laundry. Miriplah sama RUU perampasan aset yang statusnya belum prioritas. Tapi di sisi lain ada tuh RUU yang dibahas di hotel langsung gol. Disahkannya cepet banget. Jadi bukannya nyelamatin duit rakyat tapi nyelamatin jatah kawan biar tetap aman, nyaman dan berdinas sampai ubanan. Kerugian negara akibat kelakuan kotor koruptor udah triliunan. Tapi hukuman untuk koruptor masih ringan. Kalau begini kapan takutnya koruptor? Di negara lain seperti China, Vietnam, Iran, koruptor dihukum mati. Di sini dikasih remisi, katanya remisi adalah hak asasi. Hukum koruptor di negara ini masih kayak bubur ayam ya. Lembek tapi banyak perdebatan. Kamu tim diaduk apa tim yang nggak diaduk? Undang-undang tuh diaduk. Bisa aja saya. Korupsi itu bukan soal satu orang jahat, tapi soal sistem yang bikin orang terpaksa jahat. Nggak jahat, nggak menjabat. Mau jujur, hancur. Yang salah bukan cuma si tikus-tikus rakus, tapi semua mulut yang diam, semua mata yang pura-pura nggak lihat, dan semua pihak yang lebih takut anak koruptor jatuh menderita daripada anak bangsa yang hidup tanpa masa depan cerah. Yang di atas tolong jangan ketinggian, cobalah menengok ke bawah. Negara ini udah terlalu lama baik sama yang jahat dan jahat sama yang baik. Daripada mikir keluarga koruptor harus dilindungi, lebih baik berpikir bagaimana melindungi nasib bangsa ini dari tikus-tikus berdasi. Kita lanjut ya, masih ada berita lainnya. Indonesia itu bangsa penuh mimpi besar. Mulai dari mimpi perbaiki birokrasi, mimpi berantas korupsi, sampai mimpi punya mobil nasional buatan bangsa sendiri. Dan saking kebanyakan mimpinya, semangatnya gede tapi realisasinya ya mirip penonton nafsu gede, FOMO, saldo habis duluan kepotong cicilan. Lalu datanglah SMK. Yang digadang-gadang sebagai mobil nasional karya anak bangsa yang sudah dirintis sejak zaman Pak Jokowi masih wali kota dan baru kejadian pas beliau menjabat di kursi istana. Setelah sekian lama menghilang, kayak mantan yang tiba-tiba ngechat lagi. Alasan salah kirim padahal mau diperhatiin. Bisa aja saya. SMK muncul di IMS 2023 dengan produknya Bima EV. Katanya sih siap dipesan. Tapi faktanya belakangan malah digugat warga karena udah kadung percaya tapi nggak bisa beli mobil SMK. Pabriknya ada, bangunannya megah, isinya udah jadi tapi belum.
Belum tapi udah jadi. Kosong bro. Ini mobil nasional apa skin limited Mobile Legend? Cuma muncul di event buat pamer ke teman. Uye. Dan ternyata SMK Bima EV yang dipamerkan itu didatangkan secara utuh alias CBU dari China. Jadi mobil nasional kita ini aslinya impor. Lebih tepatnya hasil rebatch dari Shinrai X30 LEV. Bedanya mungkin cuma di logo dan sedikit kosmetik. Paham nggak penonton? Lah kok tanya saya? Udah tapi belum. Belum tapi udah. Jadi SMK buatan anak bangsa. Iya tapi bukan. Bukan tapi iya. Terus aja ya. Jadi mobilnya ats nggak nih? Wih. Menurut Pak Edi Wirajaya, bosnya SMK, mereka masih mencari mitra yang pas untuk produksi lokal. Jadi sementara impor dulu dari China. Ibarat kenal di Tinder, swipe kanan, swipe kiri. Pas ketemu mukanya bikin emosi. Ternyata fotonya editan ChatGPT. Di saat kita masih sibuk cari mitra, ganti logo dan klaim mobil nasional, China udah melesat jauh. Merek-merek mereka udah nguasain pasar mobil listrik dunia, ngalahin Amerika Serikat. Mobil listrik China bisa jalan ratusan kilometer sekali cas. Kita masih sibuk debat. SMK itu beneran buatan anak bangsa atau buatan anak marketing? China udah ekspor mobil ke seluruh dunia. Mobil nasional Indonesia yang diekspor cuma harapan dan doa. SMK bukan yang pertama, dulu ada Timor, ingat nggak? Katanya proyek strategis, lalu Bimantara, Maleo, dan semua berakhir di Museum Kegagalan Nasional. Di saat industri otomotif dunia terus berkembang dan ikut tren, di Indonesia industri otomotif lebih cocok jadi urban legend. Jadi kalau suatu hari anak kalian nanya nih ya, ayah, dulu Indonesia beneran pernah bikin mobil nasional gak sih? Kita gak perlu malu, jawab aja, pernah nak, tapi kayak cinta pertama. Kagum di awal, hati berbunga-bunga, tapi tidak pernah memilikinya. Aumania, mana suaranya? Dan itulah sajian pembuka kita di Midnight Live. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana gemerlapnya malam di Jakarta. Uye, ats gak nih? Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.